Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Berjumpa lagi dengan saya di sini ya di mata pelajaran atau di mata eh ya mohon maaf nih. Di mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 10 atau kelas setara dengan kelas 1 SMA. Teman-teman KBC Taiwan. Hmm? Maksud saya salah kirim link. Bentar. Salah kirim link ya. Masa sih? Hmm, Oke, maksudnya salah kirim link gimana nih? Oh, oke. Sebentar, saya masukkan dulu ke grup ya. Hmm, oke. Oh iya, sebentar, sebentar. Oh iya, ternyata saya taruh di tempat saya sendiri ya, bukan di grup. Oke, saya kasih di grup dulu. Hmm, oke, sudah saya taruh di grup kawan-kawan semua. Ya, sambil saya pastikan dulu angkatan 3. Oke, sudah ada di apa namanya? Di angkatan 3 ya sudah masuk. Baik, kalau gitu kita mulai kawan-kawan ya. Oh iya, mohon maaf Mbak Nadia. Ya, saya ingat saya kok sudah saya posting tapi kok nggak ada gitu kan. Oh ternyata postingan saya taruh di apa namanya wall FB saya pribadi. Ya, baik kalau gitu kita mulai saja kawan-kawan. Jadi ini sedikit mereview yang sebelum-sebelumnya supaya teman-teman juga masih mengingat dan selalu mengingat ya. Jadi wajib saya review untuk mengingatkan kembali apa-apa saja yang sudah kita diskusikan pada pertemuan sebelumnya ya di semester ini. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah mendiskusikan bagaimana kita melakukan apa namanya kita mengomentari gitu kan kita memberikan pandang apa namanya pandangan kita gitu apakah kita setuju atau tidak tentang sebuah informasi atau berita yang kita dapatkan baik itu tertulis maupun secara lisan secara langsung ya maka yang pertama kali kita harus pahami dulu gitu kita harus bisa bedakan mana di antara informasi-informasi yang kita dapatkan itu sebagai hal yang fakta ya dan mana yang opini. Nah, begitu. Kemarin kita juga sudah mendiskusikan tentang itu. Kenapa? Karena dengan mengetahui bahwa berita itu adalah betul-betul fakta, ya artinya memang dengan mengetahui bahwa kejadian, informasi atau hal-hal yang apa namanya berita yang kita dapatkan itu adalah hal yang berupa apa namanya fakta atau opini atau pendapat dengan bisa membedakan itu maka kita akan ya diharapkan nantinya bisa memberikan semacam respon kita bisa memberikan eh, entah komentar, kritik maupun saran terhadap apa namanya terhadap informasi itu dengan tepat, dengan baik, ya. Jadi
kita sebagai orang-orang yang terpelajar, sebagai orang-orang yang baik, ya, yang sudah mengerti yang sudah mengenyam pendidikan, yang sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk, gitu kan? Maka tidak sampai salah atau kita coba untuk menghindari kekeliruan-kekeliruan yang kita lakukan pada waktu kita memberikan komentar, memberikan kritik, memberikan saran ya terhadap sebuah informasi, entah itu artikel, entah itu langsung secara lisan. Nah, begitu. Ya, bisa dipahami sekali lagi teman-teman ya. Bisa dipahami ya. Jadi tolong, artinya apa sih? Tolong dari sekarang teman-teman ketika mendengarkan sebuah berita, mendengarkan sebuah informasi, membaca sebuah artikel, itu untuk difahami dulu secara menyeluruh. Ya, untuk memahami secara menyeluruh isi artikel, isi informasi, isi berita yang didapatkan. Apakah itu memang betul-betul fakta atau hanya berupa pendapat atau opini, gitu ya. Kenapa? Kalau misalkan fakta berarti betul-betul terjadi sehingga tidak ada hal yang apa namanya, hal-hal yang masih berupa ambigu, gitu. Ambigu masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, belum yakin, ya, masih simpang siur begitu atau tidak, ya. Kita kemarin sudah mendiskusikan apa itu namanya fakta dan apa opini, ya kan, atau pendapat. Karena kawan-kawan, di akhir-akhir ini juga kita tentunya juga sudah banyak melihat, juga sudah banyak membaca, juga sudah banyak mendengar, ya, di tulisan-tulisan, di posting di media sosial, ya, entah itu isinya itu isinya itu berita-berita, informasi, artikel yang mudah kita dapatkan karena gampang sekarang itu untuk di-share. Cuman kadang kalau kita lihat di sana itu juga oh, orang komentar di media sosial itu juga sekarang kita lihat itu kadang-kadang banyak yang kurang kurang tepat, ya, kurang menunjukkan apa namanya, keintelektualitasan atau menunjukkan eh, apa ke kurang apa namanya, mungkin bisa disebut dengan kurang pengetahuan, gitu, sehingga kadang-kadang ngomongnya ya semaunya aja, gitu kan, maunya semaunya ketika memberikan komentar juga kadang komentarnya juga kurang baik, membuat masalah, membuat orang lain itu juga merasa panas, membuat orang lain juga kadang-kadang juga menyimpan amarah dan seterusnya. Nah, kita sebagai orang-orang yang terdidik, sebagai orang-orang yang terpelajar, tentunya juga jangan melakukan hal-hal yang sama, ya. Kita harus berbeda karena kita adalah orang-orang yang terdidik dan terpelajar. Makanya bedanya orang-orang yang terdidik dan terpelajar itu apa sih? Ya, karena orang-orang yang terdidik dan pelajar itu melakukan segala sesuatu itu dengan penuh pertimbangan, pertimbangan berdasarkan akal, pikiran dan pengetahuan, ya. Banyak pertimbangannya, kemudian dia akan bertindak, ya, paling tidak itu mencari jalan yang baik, ya, ketika bertindak, entah itu berucap, ya, entah itu berperilaku, itu juga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari pengetahuan yang didapatkan. Oh, kalau misalkan begini saya harus bagaimana, kalau misalkan ada berita seperti ini, ada orang bersikap seperti ini, saya harus bagaimana, ketika mendengarkan informasi yang seperti ini, maka yang lebih baik saya harus bagaimana. Nah, begitu. Jadi difahami dulu secara menyeluruh, ya, dan kemudian dipertimbangkan, dicari tahu dulu ini fakta atau opini, ya. Kalau misalkan opini itu kadang-kadang juga tujuannya banyak. Itu apa artinya opini, kan kemarin masih berupa pendapat dari seseorang, bukan sebuah kebenaran, begitu kan. Nah, itu yang teman-teman harus pahami, ya. Jadi paling tidak mulai dari sekarang kita semua sebagai orang yang terdidik dan terpelajar itu haruslah berperilaku, ya, kita mulai dari diri kita nih, berperilaku, bertutur kata, berpenampilan juga seperti halnya orang-orang yang terdidik dan terpelajar.
yang mana sudah tahu mana apa yang baik seperti apa, yang buruk seperti apa, sehingga nanti kita bisa bersikap yang tepat di situ. Kemudian di pertemuan sebelumnya juga kita sudah mendiskusikan tentang frase. Ya, jadi frase adalah kumpulan atau kelompok kata yang ada di dalam sebuah kalimat yang menduduki sebuah jabatan tertentu. Bisa sebagai pengganti dari subjek, bisa pengganti dari predikat gitu kan, dan bisa pengganti dari objek. Nah, itu disebut dengan frase. Biasanya lebih dari satu. Ada untuk frase itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu frase verba dan frase nomina. Untuk frase verba, cirinya di dalamnya itu ada kata kerjanya. Jadi sekali lagi sebuah frase verba dikatakan frase verba jika kumpulan katanya itu salah satunya ada unsur verb atau kata kerjanya. Contoh, ini segera mengumumkan. Jadi ini kumpulan, satunya predikat. Ya ini hanya menambah sebagai tambahan saja nih. Segera mengumumkan. Nah gitu. Kemudian kalau misalkan ya silakan Mbak Emma ya, selamat datang. Selamat bergabung ya. Waalaikumsalam. Kemudian untuk frase nomina sekali lagi kelompok kata yang salah satu bagiannya itu dia ada kata benda. Nah gitu. Contoh ini ya, buah-buahan yang dimakan dudu. Nah gitu kan. Ini sebagai pengganti subjek. Sebagai pengganti subjek di kalimat ini, tetapi dia sebetulnya adalah frase. Buah-buahan yang dimakan dudu. Nah, itu adalah sebuah frase, tetapi frase ini disebut dengan frase nomina. Ya, karena dia menggantikan sebetulnya ada objek di situ. Buah-buahan yang dimakan dudu. Nah, itu menggambarkan yang menggambarkan frase nomina di mana salah satu bagian dari kata yang disusun di situ ada kata bendanya. Ya, oke, saya coba cek dulu nih. Bentar, saya cek dulu. Suara saya terlalu kenceng. Oke, saya coba kurangi bentar. Oke, cek. Bentar. Ya. Oke, sudah pas ya, teman-teman ya. Baik, kalau gitu kita lanjutkan lagi. Jadi dari frase kita kemarin juga sudah mendiskusikan tentang kalimat simplek. Yaitu kalimat simplek adalah kalimat yang hanya memiliki satu kata kerja. Makanya disebut juga dengan kalimat simplek atau simple. Jadi hanya satu kata kerja saja. Diingat-ingat ya, teman-teman ya. Sementara kalau misalkan kalimat kompleks berarti sebuah kalimat yang terdiri dari lebih dari satu struktur saja. Biasanya lebih dari dua verb. Ya, ini juga bisa juga disebut dengan kalimat majemuk biasanya, dan kita juga sudah mendiskusikan tentang ini ya. Paham ya? Jadi kalimat kompleks juga disebut dengan kalimat majemuk. Ya. Jadi intinya dalam satu kalimat itu ada lebih dari satu struktur sebetulnya. Kemudian dari sini kita juga kemarin sudah mendiskusikan tentang tema diskusi. Ya, apa itu diskusi, kemudian fungsi dari diskusi itu apa, ya masih ingat kan teman-teman ya. Jadi intinya diskusi itu adalah upaya bersama mencari atau merumuskan solusi dari suatu masalah. Nah, jika teman-teman melakukan diskusi tetapi di sana ternyata eh, apa namanya bukan tujuannya mencari solusi tetapi malah justru mempermasalahkan begitu kan, sehingga mungkin malah muncul masalah-masalah baru, berarti ya itu tidak bisa dikatakan diskusinya baik atau diskusinya tidak sukses ya. Maka sekali lagi kita harus paham, kita harus memahami bersama bahwa yang namanya diskusi itu adalah sebagai upaya bersama untuk mencari solusi dan suatu masalah. Nah, gitu. Nah, selain itu, fungsi dari diskusi juga melatih kita
Ya, kita kalau misalnya sering-sering diskusi itu bisa melatih kebiasaan pribadi kita itu sebagai seorang yang berpikir dan berbicara efektif. Bisa juga menjadi orang yang reflektif. Ya, reflektif itu sebentar, untuk berbicara maupun berpikir secara efektif itu langsung to the point begitu. Jadi nggak usah bulat-bulat ke sana kemari, tetapi langsung to the point, itu efektif. Ya, jadi langsung ke pokok masalahnya. Kemudian reflektif artinya kita suka atau kita cenderung untuk selalu mengevaluasi diri kita sendiri. Apakah saya melakukan salah? Apakah yang sudah kita lakukan itu sudah yang terbaik dan seterusnya. Jadi menjadi orang-orang yang sikapnya itu reflektif, ya. Kemudian argumentatif. Argumentatif artinya kita selalu mencoba untuk memunculkan alasan-alasan atau ide-ide gitu kan yang bisa yang ada di dalam pikiran kita bisa ungkapkan sebagai salah satu barangkali dari sekian banyak ide atau masukan sebagai apa namanya cara untuk mencari solusi atau salah satu barangkali dari salah satu dari sekian ide-ide yang muncul gitu dari peserta diskusi yang bisa nantinya itu dipertimbangkan sebagai solusi. Nah, begitu. Oke, Waalaikumsalam. Ya, selamat datang, Mbak-mbak. Silakan bergabung. Nah, kemudian selain itu juga menjadi seorang yang solutif. Artinya bukan malah menjadi masalah, pemuncul masalah, bukan malah menjadi kadang-kadang disebut dengan parasit begitu kan, sebagai orang yang selalu membuat masalah, tetapi kita kita bisa menjadi seseorang yang penuh solutif gitu. Ya, penuh solutif. Artinya dengan sering diskusi, dengan sering kita melakukan tukar pendapat, pikiran dan seterusnya, maka kita akan melatih diri kita itu menjadi orang-orang yang solutif. Ketika ada masalah, kita bisa memberikan jalan keluar, begitu maksudnya. Ketika ada problem-problem yang mungkin terjadi atau dialami oleh pribadi kita sendiri maupun oleh orang lain, kita bisa memberikan solusi di situ. Itu adalah jiwa-jiwa atau pribadi yang solutif, bukan malah sebaliknya menjadi penyebab sebuah masalah. Nah, begitu. Ya, kan ada juga kadang-kadang kan orang yang berpikirannya pokoknya maunya itu nyusahin orang lain. Nah, itu ya. Jadi bukan seperti itu. Jadi paling tidak dengan kita sering berdiskusi, sering tukar pendapat, kita akan lebih banyak ilmu yang kita dapatkan sehingga kita bisa menjadi orang yang reflektif gitu kan, suka untuk mencari dan mengevaluasi diri, apakah kita sudah melakukan yang terbaik atau tidak, apakah yang kita lakukan itu sudah baik atau belum. Nah, begitu. Kemudian kita juga menjadi orang yang solutif. Jadi kalau ada masalah, seakan-akan kita itu salah satu bagian yang bisa memberikan solusi begitu. Ya. Jadi kalau ada masalah, kita paling tidak itu bisa memberikan solusi. Nah, gitu. Jadi orang yang solutif seperti itu, bukan sebagai orang yang malah justru menimbulkan masalah. Kemudian hal-hal yang harus kita pahami di dalam diskusi itu ada 6 hal: motivasi, organisasi, regulasi, situasi, empati, dan evaluasi. Motivasi itu tujuannya harus baik, gitu kan, harus bertujuan untuk mensukseskan diskusi, harus bisa nanti itu memberikan solusi-solusi sehingga diambil sebuah kesepakatan untuk jalan keluar bersama. Kemudian pengaturan diskusinya yang baik, aturannya juga harus ada, ya. Kemudian juga kondisi atau situasinya juga kita upayakan mendukung, dan kita juga harus punya sifat yang empati, begitu kan. Kemudian juga evaluasi, itu kemarin juga sudah kita diskusikan. Kemudian kalimat aktif dan pasif. Saya rasa teman-teman juga masih ingat tentang topik kita ini, yaitu kalimat disebut dengan kalimat aktif jika sebuah kalimat itu subjeknya itu melakukan pekerjaannya atau perbuatan, itu kalimat aktif. Jadi subjeknya yang aktif, ya. Cirinya
subjeknya itu sebagai pelaku, kemudian predikatnya itu merupakan kata kerja, kemudian kata kerjanya itu biasanya selalu diawali dengan kata awalan me atau ber, itu cirinya. Sementara kalau kalimat pasif itu kebalikannya, yaitu objeknya yang sebagai yang aktif gitu ya, yang sebagai pelakunya, objeknya begitu. Nah, sementara subjek yang sebenarnya malah dijadikan objek di situ, kemudian kata kerjanya itu selalu berawalan di atau ter. Nah, kalimat aktif lagi menjadi dua, yaitu kalimat aktif transitif, yaitu biasanya kalimat yang butuh objek ya. Jadi kalimat aktif yang masih membutuhkan objek. Terus kemudian kalau kalimat pasif, kalimat aktif intransitif berarti kalimat aktif yang tidak memerlukan objek, ya tidak perlu, ya. Oke, kita lanjutkan lagi dari kalimat aktif dan kalimat pasif. Kemarin juga sudah kita diskusikan bagaimana caranya merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif ataupun sebaliknya, merubah kalimat pasif dan menjadi kalimat aktif. Kita juga sudah mendiskusikan. Nah, kemudian pada diskusi sebelumnya juga kita sudah mendiskusikan tentang paragraf argumentasi, yaitu paragraf yang mengemukakan alasan, contoh, dan bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan. Jadi kita sudah mendiskusikan ada beda antara paragraf argumentasi dan paragraf persuasi. Nah, begitu. Intinya kalau argumentasi itu hal-hal yang dikemukakan, yang ditulis di situ, yang disampaikan di situ adalah hal-hal yang kebanyakan berisi tentang fakta-fakta, ya, bukan semacam opini. Kalau opini, ya, kalau misalkan hanya opini saja itu masih kurang kuat, makanya tidak dianjurkan untuk dimasukkan di dalam paragraf argumentasi ini. Jadi fakta, ya. Tapi kalau misalkan masih pemikiran, masih pendapat, pendapat itu kan bisa jadi iya atau mungkin salah, mungkin benar begitu kan kalau pendapat. Tetapi kalau sudah fakta berarti memang sudah kuat. Sehingga dengan demikian saat pembaca ataupun pendengar itu membaca atau mendengar paragraf ini itu yakin. Jadi tambah yakin begitu kan bahwa apa yang menjadi topik bahasan di paragraf tersebut itu betul-betul bisa dipercaya, betul-betul meyakinkan, betul-betul sesuai dengan data begitu. Ya. Oke, Mas Najwang, silakan bergabung ya. Waalaikumsalam. Jadi berbeda dengan persuasi. Kalau persuasi itu kan intinya hanya ajakan. Nah, karena ajakan, kadang-kadang yang disampaikan itu alasan-alasan, ya. Jadi argumen-argumen yang disampaikan itu belumlah tentu sebuah hal yang fakta. Nah, begitu. Belumlah hal yang fakta, ya. Maka ya karena memang tujuannya untuk mengajak seseorang, ya, untuk mengajak seseorang. Nah, begitu. Nah, sementara kalau argumentasi itu betul-betul sudah apa yang dikemukakan di dalamnya itu fakta, sudah bukti-bukti yang kuat, ya, sehingga tidak menyebabkan ambigu atau menyebabkan malah kebingungan. Nah, begitu. Nah, sebenarnya paragraf argumentasi ini pun ya kalau misalkan tujuannya itu juga untuk mempengaruhi sebetulnya, tetapi ada beda sedikit antara paragraf persuasi, karena kalau misalkan paragraf persuasi itu intinya hanya mempengaruhi saja, ya, mempengaruhi tanpa didukung oleh fakta-fakta yang mungkin bisa dipertanggungjawabkan. Sementara kalau paragraf argumentasi sebetulnya juga tujuannya itu untuk mempengaruhi atau mengubah pendapat orang lain. Jadi mempengaruhi atau mengubah pendapat orang lain. Sementara kalau persuasi itu mempengaruhi tetapi juga ada kalanya itu lebih ke mengajak orang lain. Ya, mempengaruhi atau mengajak orang lain untuk mengikuti. Ya. Sementara kalau misalnya argumentasi itu ya mempengaruhi tetapi lebih ke membuat orang lain yang membaca ataupun mendengar itu lebih yakin atau mengubah pendirian.
Karena apa? Karena yang disampaikan itu betul-betul fakta begitu. Sementara kalau hanya persuasi itu hanya ajakan, bisa jadi mungkin ada argumen-argumen yang disampaikan sebagai apa namanya pendukung dari tema yang disampaikan begitu. Nah, cuman ya sedikit berbeda dengan paragraf argumentasi. Nah, begitu. Kemudian ciri-cirinya kemarin juga sudah kita diskusikan nih, yaitu biasanya sifatnya itu non fiksi. Jadi ilmiah kebanyakan. Nah, gitu. Bertujuan mempengaruhi atau meyakinkan sehingga pembaca akhirnya menyetujui bahwa pendapat, sikap dan keyakinan penulis adalah benar. Ya, kemudian juga menggali sumber ide dari pengamatan, pengalaman dan penelitian. Dilengkapi dengan bukti fakta. Bukti fakta. Sekali lagi ini argumentasi ciri khasnya. Ada bukti fakta yang dilengkapi di situ. Ya, bisa jadi berupa data, berupa alasan, berupa gambar, berupa grafik, berupa tabel, contoh, ataupun data statistik. Nah, itu disebut dengan argumentasi. Tapi kalau misalkan hanya ajakan dengan diberikan pendapat-pendapat yang mungkin menyenangkan, pendapat-pendapat yang kelihatannya itu membuat orang lain itu bisa tertarik hanya karena bisa tertarik saja, atau bisa membuat orang lain itu terbujuk saja, atau apa namanya bisa membuat orang lain itu mudah untuk dirayu dan percaya begitu, itu adalah bagian dari paragraf persuasi, ya. Cuman kalau untuk argumentasi itu adalah hal-hal yang disampaikan, argumen-argumen yang disampaikan itu adalah betul-betul benar, ya, adalah fakta. Nah, ciri khasnya biasanya paragraf argumentasi ini mengadopsi ya tipe jenis paragraf induktif deduktif. Jadi biasanya ciri khasnya nih untuk paragraf argumentasi ini itu dia sekali lagi kalau dilihat dari letak kalimat utamanya itu dia menggunakan paragraf induktif deduktif induktif, di mana di awal paragraf dan di akhir paragraf itu menggambarkan tema atau menjadi kalimat utamanya. Sebetulnya temanya itu terletak di kalimat utama itu, di awal paragraf dan di akhir paragraf. Makanya biasanya untuk paragraf argumentasi ini pun di belakang dari paragraf itu selalu ada kesimpulan gitu kan. Di bagian akhir paragraf itu ada semacam kayak penutup, ya, ada kesimpulannya. Itu seperti itu. Selain itu, ya, kalau toh dia itu menggunakan bukan paragraf campuran, bukan deduktif induktif, dia kebanyakan menggunakan paragraf yang induktif, yaitu kalimat utamanya terletak di belakang. Tapi umumnya paragraf argumentasi ini menggunakan campuran, tipe paragraf campuran. Oke. Baik, saya lanjutkan lagi. Ini hanya untuk memperjelas sekali lagi teman-teman supaya tetap ingat. Nah, ini kemudian bagaimana prosedur menulis paragraf argumentasi? Kita juga sudah diskusikan kemarin, ya. Tentukan temanya, tujuannya untuk apa, ya. Kemudian kumpulkan data-data sebagai argumen, sebagai pendukung dari tema yang kita ambil. Jadi bisa data-data atau bukti-bukti dari berbagai sumber yang kita bisa jadikan data pendukung, ya, sebagai bukti nanti dari argumen yang dari tema yang kita sampaikan, dari argumen yang kita berikan. Nah, begitu. Kemudian baru menyusun kerangka karangan, ya. Kerangka-kerangkanya bisa jadi misalkan kalau misalkan dalam paragraf itu kan kata mana nanti kalimat utamanya terletak di mana, mau di awal apa di akhir atau di dua-duanya. Kemudian nanti setelah itu mau ngomong apa sih di kalimat pertama, mau ngomongin apa, kemudian di kalimat kedua mau ngomongin apa, ketiga apa. Tentunya yang terakhir adalah kesimpulan dari keseluruhan paragraf tersebut. Kemudian mengembangkan kerangka menjadi karangan argumentasi. Barangkali tidak hanya dari paragraf, satu paragraf saja, tetapi mungkin lebih dari itu. Contohnya seperti yang dilakukan oleh teman-teman yang sudah kuliah. Misalkan untuk dalam menulis semacam skripsi, menulis tesis,
ya untuk S2 atau disertasi untuk S3 itu pun juga langkahnya sama persis seperti ini, tetapi dia tidak hanya satu paragraf saja, tetapi banyak paragraf menjadi karangan gitu kan. Menjadi karangan, tetapi karangan itu sifatnya argumentasi, ya, di dalamnya itu berupa data-data yang apa namanya, yang digunakan sebagai pendukung dari pendapat yang diutarakan atau hipotesa biasanya yang disampaikan. Nah, begitu. Oke, berikutnya. Oh, udah habis ya. Oke, sebentar. Ini kok sampai sini aja ya. Oh, masih loading. Ternyata, maaf nih. Oke, saya ulangi lagi, ternyata ada problem terhadap sistemnya. Ya, ditunggu sebentar. Baik. Sampai di sini ada ada pertanyaan dulu teman-teman, silakan. Sebelum saya lanjutkan lagi, ini hanya sedikit mereview supaya teman-teman ingat kembali, karena biasanya kalau udah satu kali dua kali itu biasanya gampang untuk lupa, tetapi kalau diingat diulang-ulang seperti ini ya tidak dari awal lagi sebetulnya, tapi hanya mereview, ya saya yakin teman-teman bisa lebih ingat atau hafal. Oke, kita dari halaman berapa nih terakhir? Halaman 38. Oke. Kita lanjutkan lagi. Ya. Untuk berikutnya adalah mengenai ragam, supaya teman-teman juga tahu macam-macamnya dari paragraf tulisan artikel yang menggunakan paragraf argumentasi ini. Kebanyakan seperti ini nih. Yang pertama ada karya tulis ilmiah akademik, seperti yang saya sampaikan tadi, ada skripsi, tesis, disertasi, laporan praktikum, laporan penelitian, dan seterusnya. Ada makalah untuk seminar, lokakarya maupun simposium. Kemudian ada naskah, tuntutan, dan pembelaan pengadilan. Ini di dalam pengadilan nih, sidang gitu kan, dan surat keputusan. Oke, ini macam-macamnya. Kemudian hal-hal yang penting dalam paragraf argumentasi yang harus diperhatikan oleh kita semua adalah yang pertama itu kita harus selalu berpikir sehat, kritis, dan logis. Ya, kemudian mencari, mengumpulkan, dan memilih fakta yang sesuai dengan tujuan dan topik. Ya, kadang fakta tapi kalau nggak ada hubungannya dengan topiknya juga akan menjadi menjadi bias nanti ya, tidak terfokus ke dalam topiknya. Jadi harus fokus. Kalau kita mau menyampaikan sesuatu ya, dan kita perlu data dukung dengan adanya fakta-fakta yang kita pilih, maka juga harus mendukung dari apa yang kita sampaikan. Nah gitu. Kalau misalkan tidak ya nanti bisa bias ya, menjadi tidak terdukung datanya begitu. Kemudian menjauhkan emosi dan unsur subjektif. Kalau sudah emosi dan unsur subjektif ini muncul, maka karangannya bukan lagi disebut dengan karangan atau paragraf argumentasi, tetapi disebut dengan persuasi. Nah, begitu. Efeknya begitu. Jadi kalau misalkan hanya mengandalkan emosi dan subjektivitas saja, maka karangannya akan lebih disebut dengan untuk karangan yang persuasi dibandingkan dengan argumentasi. Kemudian juga kita biasakan menggunakan bahasa secara baik dan benar, efektif, dan tidak menimbulkan salah penafsiran. Ini saya sedikit cerita nih, bagi-bagi cerita pengalaman nih. Di waktu saya masih kuliah di S1 dulu gitu kan, karena kita itu suka sekali kalau misalkan pakai bahasa itu ya, saya juga berpikiran dulu itu kalau misalkan kalau kata-katanya panjang begitu pasti bagus gitu kan. Kalau kata-katanya itu panjang lebar gitu kan juga bagus. Ya, tapi ternyata juga tidak seperti itu. Dalam penulisan karya ilmiah
seperti tesis, skripsi seperti itu, wah saya ternyata akhirnya saya dapat banyak coretan itu, banyak yang direvisi. Artinya apa? Saya terlalu banyak menggunakan kata-kata yang muter-muter gitu kan. Ya, kata-kata yang panjang padahal sebetulnya itu bisa ringkas, bisa lebih efisien, tetap poin. Nah, begitu. Jadi ini bedanya nih teman-teman. Kalau misalkan menulis prosa, menulis karangan yang sifatnya mungkin ya bukan ilmiah begitu, biasanya bolehlah silakan muter-muter cerita sampai mau Surabaya, dari Malang ke Surabaya nggak langsung gitu kan, tapi bisa misalkan lewat muter dulu lewat Jombang, kemudian lewat mana Mojokerto dulu, kan muter begitu kan, biar kelihatan indah begitu. Tapi kalau misalnya untuk tulisan-tulisan yang sifatnya itu ilmiah, biasanya itu tidak penulisannya tidak diperbolehkan seperti itu. Jadi langsung to the point, langsung yang efisien gitu, yang efektif. Sehingga bisa meminimalkan terjadinya salah tafsir atau meminimalkan terjadinya ambigu. Ambigu itu ya mengambang gitu kan, nggak jelas ya gitu. Baik, itu yang harus diperhatikan pada saat menulis paragraf argumentasi. Nah, polanya untuk menulis paragraf argumentasi itu bisa teman-teman apa namanya pakai 4 pola ini. Pola analogi, perbandingan, pola generalisasi atau umum, pola sebab akibat, dan pola akibat sebab. Masing-masing kan dulu juga sudah kita diskusikan ini ya. Nah, kita langsung saja ke berikutnya mengenai grafik, tabel, dan denah ya. Nah, ini cukup penting sekali supaya kita juga bisa paham, mudah untuk memahami dan mudah untuk mendapatkan informasi dari sebuah tabel, grafik, bahkan maupun denah ya. Karena kalau misalkan kita tidak memiliki kemampuan untuk membaca tabel, grafik, bahkan maupun denah, maka kita akan kesulitan untuk membaca. Karena baik tabel, grafik, bahkan maupun denah itu biasanya hanya ditampilkan berupa gambar saja, ya, berupa gambar maupun simbol. Makanya kita harus memiliki kemampuan untuk bisa menginterpretasikan, bisa membaca dari tabel gitu kan, dari tabel, grafik, bahkan maupun denah ini. Yang pertama ada grafik. Kemarin juga sudah kita diskusikan nih. Grafik itu adalah gambaran dari pasang surutnya suatu keadaan, ya, atau bisa juga dikatakan dengan data yang ada dengan garis dengan garis atau gambar. Jadi gambaran mengenai pasang surut, naik turun begitu kan, tentang suatu keadaan atau data begitu. Nah, grafik nanti ada grafik batang, ada grafik garis, dan grafik lingkaran. Nah, untuk penulisan, misalkan untuk penulisan dan pemilahan di dalam kita membuat artikel, maka penting juga nih memilih grafik yang tepat. Seperti yang tadi kita sudah diskusikan bahwa grafik itu ada grafik batang, grafik garis maupun grafik lingkaran. Nah, mana yang kira-kira tepat, maka kita juga harus bisa memahami itu, ya. Karena dengan pemilihan grafik, ya, model grafik yang tepat itu juga akan mempermudah orang itu untuk membaca, atau mempermudah orang yang membaca data kita itu untuk mengartikan atau untuk menginterpretasi, untuk menerjemahkan sendiri maksud yang dari data yang kita tampilkan tersebut, dari grafik yang kita tampilkan gitu. Karena ada kalanya juga untuk misalkan kalau untuk data A itu cocok kalau misalkan menggunakan batang, tapi nggak cocok untuk lingkaran. Kalau misalkan untuk grafik garis itu mungkin cocok untuk yang data B, tapi mungkin data B ini nggak cocok untuk menggunakan data lingkaran. Nah gitu. Jadi pemilihannya harus disesuaikan. Oke, baik. Yang pertama adalah grafik batang. Bentuknya seperti ini, teman-teman. Saya yakin juga kawan-kawan semua sudah paham, sudah pernah sering lihat ini, begitu kan? Nah,
Jadi untuk grafik batang ini lukisannya naik atau turunnya data berupa batangan gitu, seperti balok-balok seperti ini. Nah, oke. Nah, cara membaca dari grafik ini, cara membacanya adalah yang pertama ya. Oh, sebentar nih. Untuk membaca grafik batang ini ya, kita teman-teman harus pahami dulu. Yang pertama, hal-hal yang apa yang tertera di bagian kiri dari tabel, maksudnya di bagian sini itu apa ya, dia melambangkan apa, di bawah tabel itu melambangkan apa, di kanan tabel itu menggambarkan apa. Dan yang juga tidak kalah penting adalah biasanya judul dari data itu apa. Biasanya kalau tidak di atas seperti ini, biasanya kalau di dalam buku biasanya ditulis di bawah, di bawahnya dari grafik ini. Ini grafik apa begitu kan? Nah, begitu. Oke, tapi pada grafik-grafik tertentu misalkan yang ditampilkan di dalam yang ditempel-tempel di dinding begitu kan, biasanya untuk judul dari grafik ini, dari data ini, judulnya apa, itu dia menggambarkan apa, ditulis di atas. Ya, ditulis di atas segini. Nah, kita harus pahami dulu nih. Pertama, judulnya apa, tentang apa nih datanya, di atas biasanya sini. Kemudian data apa di sisi sebelah kiri dari tabel ini dia menggambarkan apa. Oh, ini ada angka. Angka ini angka apa sih? Oh, di sini ada misalkan nih. Oh, jumlah orang. Oh, berarti ini kalau 50 berarti dia 50 orang, 75 apa? 75 orang dan seterusnya. Barangkali dia data ini menggambarkan kecepatan kendaraan. Oh, yang kiri ini apa? 198. Oh, di sini ada satuannya kilometer per jam. Oh, ini kecepatan kendaraan misalkan. Ya. Nah, kemudian yang di bawahnya apa? Barangkali nih. Gitu kan ada data-data tambahan misalkan di sini ada uh, misalkan A, ada B dan seterusnya. Tergantung nanti model-model dari grafiknya. Kemudian yang di kanan barangkali kalau ada di situ biasanya juga ada tambahan informasi. Biasanya ada tambahan informasinya di sini. Seperti pada tabel ini yang ada di sini yang saya ambilkan di sini kan yang sebelah kanan tabel itu menggambarkan memberikan keterangan dari grafik-grafik ini. Oh, kalau yang warna merah itu melambangkan jumlahnya PNS itu segini, yang merah. Kemudian yang warna biru ini petani. Oh, petani ini. Yang kuning, yang biru sebelah kanan ini. Kemudian yang warnanya abu-abu, oh ini buruh. Berarti jumlah buruh. Berarti ya berapa? Oh, yang ini jumlah buruhnya. Ya, gitu. Terus kemudian yang warna coklat ini, oh ini swasta. Yang mana swasta? Oh, yang ini. Kemudian dokter warna hijau. Oh, berarti ini jumlah apa menggambarkan yang warna hijau ini grafik batang untuk jumlah dokter. Dan yang lainnya warnanya oranye. Oh, yang lainnya itu entah ya bisa jadi yang tidak disebutkan di situ. Ya, mungkin nelayan, mungkin tukang beca, mungkin pedagang asongan gitu atau bahkan mungkin pengangguran di situ mungkin masuk data ini ya. Jadi kita harus memahami nih yang mana sehingga kita akan mudah untuk memahami ya gitu. Oke. Bisa difahami teman-teman ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Jelas ya? Jadi pertama lihat judulnya apa. Ini data tentang apa nih? Gitu. Yang kemudian kemudian lihat data yang sebelah kiri itu menggambarkan apa, di bawah kiri tabel apa, yang di bawah tabel itu menggambarkan apa, kemudian kalau ada di kanan tabel itu menggambarkan apa di situ, kemudian baru baca datanya yang di tengah. Nah, gitu. Kalau udah tahu, oh ini PNS, yang warna merah, mana PNS? Oh, ini PNS. Oh, PNS bagaimana? Oh, jumlahnya 90. Nah, begitu. Nah, kalau sudah bisa memahami masing-masing data itu, maka saya yakin teman-teman akan bisa membaca dan akhirnya bisa menyimpulkan dari data ini. Contoh, kalau misalkan ada pertanyaan, ya, dari grafik batang ini jumlah pegawai yang manakah, kelompok pegawai yang manakah yang jumlahnya paling besar? Teman-teman bisa lihat kan di sini?
Bisa lihat teman-teman? Oke, bisa lihat kan? Nah, PNS yang paling besar, yang paling tinggi soalnya kan? Karena apa? Kenapa kok bisa kita tahu begitu? Karena data yang sebelah kiri menunjukkan bahwa semakin ke atas angkanya semakin tinggi. Berarti yang paling tinggi berarti yang paling besar dong, kan begitu ya. Nah, gitu. Kalau kita lihat di sini ternyata PNS yang paling tinggi. Berapa tingginya? Kita cocokkan dengan tabel yang sebelah kiri. Sret. Oh, kisaran 90, kurang lebih 90 gitu. 90 orang. Kemudian berikutnya. Kemudian data yang paling rendah, yang paling sedikit berarti kelompok pegawai yang mana? Oh, kalau dilihat dari gambar ini adalah yang warna hijau, yang paling rendah. Berarti yang paling kecil ini apa? Dokter. Nah, begitu. Oke. Nah, udah pinter tuh semuanya nih. Dokter jumlahnya berapa? 50. Nah, begitu. Kalau sudah bisa membaca masing-masing seperti ini, oh untuk lain-lainnya itu 85. Kemudian untuk buruh berapa? Oh 75 lebih 85 kurang. Oh mungkin sekitar 80 lah gitu kan. Ya, oh misalnya tengah-tengah 80. 80 berarti mungkin 80 ya lebih dikit ya, misalkan 82, 83 kisaran di situ kan? Ya, bisa, teman-teman. Ya, 83-an lah. Jadi kalau misalkan nanti tinggal menyesuaikan dengan pertanyaannya, kira-kira mana yang lebih tepat begitu kan? Nah, kemudian untuk yang swasta pas di 85 maupun yang ini oh sama nih. Nah, jadi kalau misalkan nanti ada pertanyaan, kalau misalnya nanti ada pertanyaan, pertanyaan secara umum, dari grafik ini kelompok golongan manakah yang memiliki jumlah yang sama? Bisa kan teman-teman tentukan? Kelompok pegawai golongan apakah yang memiliki jumlah yang sama? Berarti kalau begitu kan tinggal cek aja nih. Nah, tinggal cek aja mana yang sama, yang lurus itu kan, yang lurus. Oh, antara jumlah apa namanya swasta dan yang lainnya ini dia memiliki jumlah yang sama besar. Nah, gitu. Oke, paham ya teman-teman? Apakah data ini menampilkan semacam, kalau misalkan saya bilang begini nih, misalkan sebuah pertanyaan ngawur aja. Tapi menurut teman-teman kira-kira benar atau tidak pernyataan saya? Dilihat dari grafik ini, maka bisa disimpulkan bahwa di tahun 2010 itu jumlah buruh akan menurun dibandingkan dengan jumlah PNS di tahun sebelumnya. Teman-teman kalau misalkan dengar apa yang saya nyatakan ini, kira-kira bisa nggak membaca dari data itu seperti itu? Betul atau tidak apa yang saya nyatakan? Yang saya nyatakan barusan itu sebetulnya terdapat di data grafik itu tidak? Jadi kalau misalnya saya bilang sekali lagi, oh dari grafik ini berarti kita bisa menyimpulkan bahwa di tahun 2016 itu jumlah pegawai swasta itu lebih sedikit dibandingkan dengan PNS. Gimana? Gimana teman-teman? Kalau misalkan saya bilang, sekali lagi perhatikan, tolong nanti dijawab. Berdasarkan grafik ini, bisa disimpulkan bahwa jumlah pegawai swasta di tahun 2016 ya, itu akan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah PNS di tahun yang sama. Bagaimana? Apa yang saya sampaikan seperti bisa dipahami? Kira-kira betul atau tidak? Atau kira-kira sesuai dengan grafik tersebut atau tidak? Mbak Citra bilang tidak. Kenapa kok tidak, Mbak? Kan tadi saya bilang ini jumlah swasta lebih sedikit dibandingkan PNS kan?
Tapi kok bilangnya kok nggak cocok, kenapa, Mbak Citra? Mbak Emma bilang sesuai. Oke, Mbak Citra, saya tanya Mbak Citra nih. Mbak Citra kan bilang tidak. Bukan berarti saya menyalahkan sampean loh ya. PNS lebih besar. Tadi kan data saya, oke. Sekali lagi, tolong dengarkan suara saya. Saya ulangi sekali lagi. Saya ulangi sekali lagi. Ya, berdasarkan dari grafik ini, maka bisa disimpulkan bahwa jumlah pegawai swasta di tahun 2016 akan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah PNS di tahun yang sama. Yang saya sampaikan ini kira-kira bagaimana? Jadi Mas Najwa kayaknya muncul tadi. Coba Mas Najwa, biasanya jawabannya juga selalu kritis nih. Mana suaranya Mas Najwa? Yang setara apanya? Mbak Raini yang setara apanya, Mbak? Yang setara apanya Mbak Raini? Setara jumlahnya. Loh, Mbak Raini tahu setara jumlahnya dari mana? Jadi Mas Najwa hanya nggak komen berarti ditinggal. Jadi linknya dihidupin tetapi orangnya nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Sudah komen? Oh iya tah, di atas ya. Oh, mana nih? Mana yang nggak ada nih? Mana komennya Mbak Mas Najwa mana nih? Nggak ada. Oke, setara jumlahnya. Mbak Raini kok bisa tahu setara jumlahnya dari mana? Mbak Raini bilangnya jumlahnya setara. Dari mana tahu Mbak Raini kalau jumlahnya setara? Mbak Raini, dari mana tahu? Nah ini yang dicari baru nongol lagi. Oke, dari sekali lagi Mbak Raini bisa tahu bahwa setara jumlahnya antara jumlah pegawai swasta maupun PNS itu dari mana? Halo, Mbak Raini mana nih? Mbak Raini mana? Katanya tadi bilang jumlahnya setara, padahal kan di sini kan jumlahnya kan nggak setara. Taunya setara dari mana Mbak Reni? Sekali lagi, dengarkan pernyataan saya. Ya, dengarkan pernyataan saya. Ya, dengarkan pernyataan saya dan kemudian bandingkan dengan grafik di situ yang di depan ini. Saya bilang, dari gambar grafik ini, dari gambar grafik batang ini, maka bisa disimpulkan bahwa jumlah pegawai swasta di tahun 2016 mendatang akan lebih rendah dibandingkan dengan jumlah PNS di tahun yang sama. Oke, selamat datang Mbak Lisa. Ya, selamat bergabung Mbak. Oke, sekali lagi dari pernyataan yang saya berikan tadi, apakah benar sesuai dengan grafik yang ada di depan ini? Ya, atau tidak? Gimana, teman-teman? Benar? 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 Oke, menurut Mbak Najwa benar. Menurut Mbak Nuri benar. Terus benar? Oke.
Pertanyaan saya, benarnya di mana? Jumlahnya sesuai, tapi yang saya sampaikan tadi di situ saya menyebutkan ada tahun. Di situ di grafik ini menyebutkan tahun enggak? Pertanyaan saya, di grafik ini menyebutkan tahun enggak? Ada nggak informasi mengenai data bahwa ini adalah data mengenai ekspektasi atau rencana apa perkiraan jumlah pegawai beberapa kelompok golongan pegawai di tahun 2016? Ada nggak? Nggak ada. Nah, makanya teman-teman harus yakin dulu nih datanya itu seperti apa. Betul jumlahnya benar. Oh, jumlahnya swasta lebih sedikit, jumlahnya PNS lebih banyak. Tetapi di situ tidak menyebutkan tahun, tidak menyampaikan bahwa data ini adalah data perkiraan jumlah pegawai kelompok golongan pegawai di tahun 2016. Ya kan? Makanya Neng Aza nggak usah bingung. Kenapa mesti bingung? Ya, kan pertanyaannya tadi kan makanya harus pahami menyeluruh. Ya, pahami secara menyeluruh. Jangan kelihatannya yang kelihatan saja itu dilihat dilihat yang intinya, tapi dari lihat dan pastikan secara menyeluruh data yang disampaikan atau komentar yang disampaikan atau pernyataan yang disampaikan itu betul-betul nggak semuanya itu berdasarkan data atau ada sesuatu yang tidak diperlihatkan di situ. Intinya kalau tidak diperlihatkan berarti ya tidak tepat karena tidak ada data yang bilang yang menyebutkan begitu. Nah begitu, paham teman-teman? Kecuali kalau di grafik ini pada judulnya itu disebutkan dengan jelas, ya, judulnya mengatakan bahwa data ini nanti adalah perkiraan jumlah pegawai dari beberapa kelompok atau golongan pegawai di tahun 2016. Nah, bisa jadi begitu. Betul, karena disampaikan ada tahun, jelas itu jumlahnya apa, angkanya juga jelas menunjukkan apa. Nah, gitu. Oke. Tolong lain kali teman-teman lebih teliti ya. Nah, gitu. Baik, kita lanjutkan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jelas, teman-teman? Yang lainnya, kawan-kawan jelas? Ini Mbak Dini nggak kelihatan juga nih. Mbak Dini, siapa lagi yang nggak kelihatan nih? Mbak Ratna, Mbak Ratna ada nggak? Oh, Mbak Ratna nggak kelihatan juga nih. Terus siapa lagi nih yang nggak kelihatan nih? Oke, ada beberapa temen yang nggak nongol di sini. Baik, kita lanjutkan lagi. Dari grafik batang kita lanjutkan ke grafik garis. Nah, grafik garis ini adalah gambaran atau lukisan tentang naik turunnya data berupa garis yang dihubungkan antara titik satu dengan titik yang lain secara berurutan. Nah, begitu. Grafik ini digunakan untuk menggambarkan perkembangan atau perubahan dari waktu ke waktu. Biasanya kalau untuk grafik garis ini itu digunakan untuk ini nih, ya. Jadi semacam kayak perkembangan, apakah naik atau turun gitu kan, dari atau perubahan. Temperaturnya naik, turun, nah kelihatan dari waktu ke waktu begitu biasanya. Oke. Baik, di sini ada ya Mbak Gadis nih, kalau hubungannya naik turun pasti duit itu. Pasti asumsinya atau ininya asosiasinya duit mulu ya. Oke, baik. Nggak apa-apa. Nah, sekarang di sini saya ambilkan sebuah contoh. Ya, bagaimana caranya kita untuk bisa membaca? Caranya, prosedurnya hampir sama. Pertama, lihat dulu judulnya tentang apa. Judul. Kalau nggak di sini di bawah biasanya nih. Kalau di buku kebanyakan di bawah.
Tapi kalau untuk yang dipampang di papan yang lebar atau papan di dinding itu biasanya di atas. Ya, tinggal letaknya judulnya di atas atau di bawah nanti lihat. Kemudian perhatikan yang di samping dari tabel, yang di samping dari grafik, kemudian yang di bagian bawah grafik itu menggambarkan apa. Kalau ada di kanan grafik itu menggambarkan apa, baru baca yang di tengah. Nah, begitu. Oke. Baik. Nah, dari grafik ini kita bisa lihat, oh ini ada angka-angka 0 sampai 350. Artinya apa? Kalau dari bawah ke atas berarti dia itu naik, menggambarkan naik. Ya kan? Terus kemudian kalau yang di bagian bawah dari grafik ini apa? Oh, dia menggambarkan bulan. Ada Januari, Februari sampai dengan Juli. Nah, begitu. Oke. Paham ya? Nah, kita baru kalau sudah tahu, oh yang bawah itu bulan, yang sebelah kiri itu angka-angka. Nah, itu tergantung nanti satuannya apa. Apakah ini angka menunjukkan jumlah orang, apakah angka-angka ini menunjukkan jumlah pendapatan, duit ya, Mbak eh katanya apa namanya? Siapa tadi? Katanya Mbak Gadis adanya duit itu kan. Boleh silahkan nih, nggak apa-apa. Oke. Nah, katanya Mbak Gadis tadi katanya duit. Boleh, silakan. Oh, pendapatan saya di bulan Januari ini, oh kisarannya cuma 50.000 nih. Misalkan ini dalam puluhan ribu. Jadi 50 ribu. Kemudian pendapatan saya Pendapatan saya di bulan Februari ini sudah di bulan Januari itu di 100.000 nih. Dari awalnya yang 50.000. Kemudian di Februari naik menjadi sekitar 125.000. Kemudian gara-gara kemarin ada yang nggak bayar hutang atau apa gitu kan, harus pengeluarannya banyak, ternyata pendapatan saya menurun gitu kan, karena mungkin juga sakit, beberapa hari nggak masuk kerja, akhirnya menurun. Oh, pendapatan saya akhirnya turun lagi ke 100 di bulan Maret. Kemudian di bulan April, oh karena saya lihat di bulan Maret itu jeblok gitu kan, makanya di bulan April ini saya kerja keras gitu kan, lembur-lembur saya ambil semuanya 24 jam saya kerja misalkan nih. Nah, sehingga bisa dapatkan di angka kenaikan dari ini ke 200. Jadi di bulan April menjadi 200.000 nih pendapatannya. Nah, di bulan Mei sama. Nah, gitu. Nah, di bulan Juni loh, saya sebetulnya kerjanya sama dengan bulan April dan Mei. Tapi karena ternyata di bulan Juni ini bos lagi baik hati, pendapatannya kantor itu ternyata banyak, saya dapat bonus. Jadi pendapatan saya menjadi 250.000 nih. Nah, ini yang terbesar. Nah, gitu. Terus di bulan Juli ternyata menurun nih di 150.000. Kenapa? Nah, barangkali karena kantornya lagi sepi atau apa, sehingga pengurangan jam untuk lembur. Nah, itu jadi hanya bisa di 150.000. Nah, jadi seperti itu. Kurang lebih ini contoh, misalkan gambarnya itu menggambarkan tentang income atau pendapatan. Nah, begitu. Pendapatannya dari Mbak Gadis nih. Ya, yang tertinggi di berapa? Kalau dari data ini kita bisa lihat yang terendah di berapa. Oh, yang terendah di awal. Jadi saya awal mulai kerja itu masih di 50.000. Ya, gitu. Ketika terjadi penurunan di bulan apa? Penurunan yang paling tajam di bulan apa? Oh, penurunan yang tajam itu dari bulan Juni ke Juli nih. Nah, begitu. Ya. Dari yang 250 terjun bebas ke 150. Berarti kan penurunannya cukup tajam kan. Meskipun di bulan Februari ke Maret ini juga menurun, tapi penurunannya tidak signifikan. Jadi hanya dari 125 ke 100. Jadi penurunannya hanya 25.000. Tapi yang paling tinggi penurunannya di bulan Juni ke Juli nih. Saya kehilangan pendapatan sekitar 100. Misalkan 100.000 NT dollar gitu. Nah, jadi kita bisa membaca seperti itu datanya, teman-teman. Ya, kurang lebih seperti itu. Bisa difahami? Bisa difahami di sini, teman-teman? Jadi naik turun. Tergantung nih mau menggambarkan apa. Ya, jadi barusan tadi saya ambilkan contoh, misalkan ini pendapatannya dari income-nya Mbak Gadis barangkali. Gitu. Oke.
Paham ya? Jadi dari data ini kemudian kita kan udah tahu nih angka yang kiri apa, angka yang bawah menggambarkan apa, kemudian baru baca datanya. Nah, dari data-data ini kita bisa ambil apa namanya? Bisa banyak kesimpulan sebetulnya. Contoh lagi pertanyaannya, di bulan apakah pendapatan apa di bulan mana? Apa di bulan apa pendapatan Mbak Gadis itu yang stagnan, yang tetap. Jadi nggak ada perubahan. Oh, yang stagnan itu kan berarti dia pendapatannya sama. Oh, yang sama berarti gambarnya datar. Yang mana? Oh, antara bulan April dan Mei ini. Ini yang sama. Nah, begitu. Oke. Kemudian ada apa namanya? Pertanyaan lagi. Di bulan di bulan apakah pendapatannya Mbak Gadis itu yang melonjaknya sangat signifikan? Kelonjakan kenaikan income-nya cukup tinggi di bulan apa? Nah, kita kan dari situ kan bisa cek dulu yang naik gambarannya itu dari mana ke mana gitu kan. Dari awal ke Januari naik, dari Maret ke April naik, dari Mei ke Juni naik juga. Tapi kalau tadi kan saya bilang yang paling signifikan. Nah, gitu. Kalau yang paling signifikan berarti yang mana? Yang apa namanya? Kenaikannya sangat tinggi nih, yang cenderung, nah ini. Kelihatan kan? Oh, dari April ke Mei, dari apa? Ini dari Maret ke April. Ini pendapatannya yang paling signifikan naiknya. Nah, begitu kan? Kenaikan income-nya sangat signifikan. Nah, begitu. Oke, bisa dipahami teman-teman ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Paham? Ya, baik. Kalau misalkan ada yang kurang paham, silakan ditanyakan. Ya, ada apa Mbak Ika? Hmm, apa nih pertanyaannya nih? Kalau grafik saham, ya intinya saya nggak bisa jelasin detail di sini nih. Kan kita juga harus lihat gambar grafiknya dulu kan? Ya, kan kita harus lihat gambar grafiknya dulu, Mbak Ika. Ya kan? Jadi grafiknya seperti apa? Sebelah kiri itu cek dulu sekali lagi cara bacanya. Ingat, saya hanya ajarkan teman-teman cara membaca dari grafik. Ya. Jadi saya tidak membahas secara detail tentang yang grafik-grafik yang lain yang saya mungkin juga perlu lihat dulu untuk bisa jelaskan, begitu kan? Nah, pertama lihat dulu sekali lagi data yang sebelah kiri menggambarkan apa, angkanya kalau ke atas naik apa turun. Nah, begitu kan? Gambarnya sama turun naik seperti ini, tapi kalau misalkan di sini gambarnya itu dibalik, kalau misalkan di sini nolnya sebetulnya kalau di atas, kemudian di sini angkanya malah 100 itu di bawah. Berarti kalau misalkan naik itu berarti dia bagus apa turun malah? Gimana? Kan harus lihat dulu kan? Ya kan? Harus lihat dulu nih data masing-masing data itu. Jadi sebelah kirinya itu menggambarkan apa, yang di sini itu menggambarkan apa. Nah, kemudian baru kita paling tidak itu bisa membaca grafiknya. Kalau misalkan modelnya sama seperti ini, misalkan di sini harga saham misalkan. Harga saham apa? Misalkan harga saham punyanya PT apa begitu kan? PTA. Harganya saham mungkin di jam segini ya, mungkin kadang-kadang kalau di saham itu bukan hanya hitungannya harian gitu kan, tapi perdagangan saham itu bisa berubah di setiap detik, kadang-kadang itu berubah. Nah, makanya gambarnya itu fluktuatif, hitungannya bukan lagi jangka waktunya bukan tambah besar seperti ini. Ya, mungkin misalkan di sini mungkin jam sekian, dari jam sekian, dari jam sekian. Oh, kalau misalnya ini, oh harganya saham ini naik nih. Berarti kalau lagi harganya saham naik, berarti itu bagus untuk dibeli. Berarti perusahaannya itu perusahaan yang bonafit, perusahaan yang bagus begitu kan. Tapi kalau misalkan ternyata harga sahamnya turun, berarti nilai perusahaan tadi sudah mulai berkurang, berarti nggak bagus untuk dibeli dan seterusnya.
Nah, itu kalau bisa naik terus, naik terus, naik terus, naik terus, oh berarti ini perusahaan bagus banget nih. Nah, begitu. Karena harga sahamnya apa namanya terus cenderung naik. Karena kalau harga saham naik ya sama dengan kita jual beli sebetulnya. Kalau kita sekarang beli 100 ya per lembar misalkan, ternyata nanti itu harga saham ternyata naik menjadi 150, kita jual ya berarti atau untung. Nah, begitu. Tapi kalau ternyata kita beli 100, ternyata besoknya lagi dia itu turun 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 hanya 50, kita jual ya rugi. Ya, hampir sama seperti itu. Ya, cuman itu adalah untuk saham. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Baik ya. Baik, kemudian kita lanjutkan lagi, yang berikutnya adalah grafik lingkaran. Nah, grafik lingkaran ini umumnya ini dipakai untuk menggambarkan prosentase, ya, prosentase dari atau menggambarkan nilai nilai apa semacam nilai jumlah tertentu dari total yang ada begitu. Contoh di sini menggambarkan jumlah, misalkan di sini nih yang digambar nih. Oh, ini adalah jumlah, kalau dilihat nih, ini adalah jumlah penganut agama misalkan di Malaysia misalkan. Oh, bahwa yang apa nih? Yang warna biru apa? Oh, yang warna biru itu mewakili Islam. Yang warna kuning yang agak oranye ini, yang agak kuningnya kuning kayak kuning puyeh begitu, yang agak gelap itu menggambarkan untuk Protestan. Kemudian kalau yang warna merah, oh ini menggambarkan untuk Katolik. Kemudian kalau untuk yang warna kuning terang ini, oh ini menggambarkan untuk Hindu. Terus yang warna abu-abu, oh, ini menggambarkan untuk jumlah penganut Buddha, agama Buddha. Nah, berarti dari total 100% populasi di negara Malaysia itu 55% itu penganut agamanya Islam. Kemudian yang 28% itu adalah Protestan. Kemudian yang 14% itu adalah Katolik. Kemudian yang Hindu itu 2%. Kemudian yang 1% itu adalah Buddha. Nah, misalkan begitu. Nah, jumlah pastinya berapa? Ya kita harus tahu dulu untuk bisa menjawab. Apakah 1 juta, apakah 2 juta, apakah 3 juta? Tidak digambarkan di sini. Kecuali kalau misalkan di dalam bahasan itu ditambahkan informasi lain. Nah begitu. Misalkan jumlah totalnya populasi berapa? Oh, digambarkan di situ. Jumlah total populasi penduduk Malaysia itu misalkan 150 juta. Oh, berarti jumlah penganut agama Islam atau orang apa atau muslimnya itu 55% dari 150 juta. Nah, tinggal hitung aja berapa. Oh, penganut agama Buddha itu 1% dari 150 juta. Nah, gitu dari total begitu kan? 1%-nya dari total yang 150 juta tadi. Berarti berapa? Berarti cukup 150.000. Nah, begitu. Jadi 150.000 orang. Nah, gitu. Jadi tinggal ngitung aja dari ini. Nah, gitu. Paham ya, teman-teman ya? Jelas? Nah, itu. Jadi kebanyakan sekali lagi untuk grafik lingkaran ini itu digunakan untuk menggambarkan persentase dari jumlah total. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya. Grafik sekarang, apa manfaat dari grafik tersebut? Grafik tersebut tentunya memberikan manfaat bagi pembaca atau yang melihat grafik itu untuk lebih jelas dan mudah memahami dari grafik itu. Faktanya jelas nih. Kita bisa melihat dengan jelas, membaca dengan jelas. Kemudian manfaat dari grafik itu juga bisa menjadikan proses komunikasinya biar lebih cepat dan menarik. Dengan gambar kadang-kadang kan lebih menarik untuk dilihat, untuk dibaca daripada tulisan yang cukup panjang lebar begitu kan. Kadang udah lihat tulisan yang panjang itu udah males gitu kan. Tapi jika diilustrasikan atau digambarkan, diwakili dengan gambar-gambar seperti grafik ini biasanya akan mudah gitu kan untuk dibaca. Oke, ini kemarin juga sudah caranya membaca tadi juga sudah kita diskusikan bersama. Contoh juga sudah kita diskusikan bersama. Kita akan lanjutkan untuk tabel. Tabel tentunya juga teman-teman juga sering lihat. Ya, tabel itu berisi daftar atau tabel adalah daftar yang berisi sejumlah informasi berupa kata-kata maupun bilangan. Jadi berupa huruf maupun angka
yang tersusun berturut ke bawah, ya, dalam kolom. Jadi ke bawah itu disebut kolom, kalau ke kanan ke kiri itu disebut dengan barisnya, ya. Untuk menjelaskan isi tabel kita perlu membekali diri dengan pengetahuan yang berkaitan dengan informasi tersebut. Tentang apa? Kalau tidak, maka kita tidak akan pernah bisa membaca tabel tersebut. Contoh, kalau teman-teman sering ke TMS, itu kan kalau sering sering leyeh-leyeh bareng-bareng ngobrol di hallnya TMS, itu kan kalau lihat ke depan sebelah kiri atau sebelah kanan atau itu kan ada tempat loket parkir, tempat loketnya tiket kan. Nah, di atasnya itu kan juga ada semacam tabel, meskipun tabelnya itu dari LED begitu kan. Jadi tabel berupa apa? Daftar dari jadwal tentang keberangkatan dan kedatangan kereta. Jadi kita bisa baca bagaimana. Tentunya kita juga harus memahami dulu nih. Kita harus punya pengetahuan tentang perkereta-apian. Apa itu tentang informasi yang di dalamnya itu. Apa itu departur? Oh, departur itu keberangkatan. Jadi kereta berangkat nih maksudnya. Di situ menunjukin apa? Oh, jam. Ya. Kemudian kedatangan juga, oh ini arrival, kedatangan. Berarti kedatangan dari kereta ini jam berapa. Nah, kemudian di baris kiri apa? Oh, kereta ini dengan kode keretanya ini dia nanti datang di sini itu jam berapa, berangkat lagi jam berapa, begitu. Ya. Contoh seperti itu. Jadi tujuan dari tabel itu untuk memberikan banyak informasi secara ringkas, kemudian mempermudah pembaca itu untuk memahami dari isinya. Jadi untuk bisa memahami tabel, untuk memahami tabel ini, maka teman-teman diwajibkan untuk memperhatikan beberapa hal. Seperti ini nih. Bagian-bagian tabelnya difahami dan dicermati, kemudian informasi di sekitar tabel juga cermati, ya. Kemudian coba ajukan di dalam hati teman-teman, di dalam pikirannya teman-teman tentang pertanyaan-pertanyaan yang berisi tentang tabel. Jam berapa berangkatnya? Oh, dilihat. Oh, jam 3. Jam kereta ini yang mana ya? Oh, kereta itu yang ini nih, tabel nomor sekian nih, yang sekian dari atas. Nanti jam berapa dia berangkat? Oh, jam segini. Nah, begitu. Jadi semacam ajukan pertanyaan-pertanyaan untuk bisa membacanya di situ. Tafsirkan angka-angkanya. 16.40 itu angka apa sih? Oh, jam. Jam 16 itu apa? Oh, jam 4 sore. 16 loh lebih 16 jam 16.15. Oh, berarti jam 16 lebih seperempat berangkatnya. Nah, begitu. Contoh seperti itu. Dan seterusnya. Nah, ini. Oke. Nah, ini ada sebuah contoh tabel. Ini tentang jenis cerita. Tapi mohon maaf nih, kita juga sudah memasuki menit terakhir. Karena setelah ini kan kalau nggak salah ada jadwal untuk ekonomi. Jadi biasanya kalau sudah ada jadwal di belakangnya otomatis nanti sistemnya ini akan terclose. Jadi lebih baik kita berhenti dulu sampai di sini, teman-teman ya. Berhenti dulu sampai di sini, kita akan lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Sebetulnya ada beberapa lagi sebagai tambahan karena sebetulnya ini hanya mengulang kembali. Tapi nggak apa-apa biar teman-teman lebih jelas. Ya, ada pertanyaan? Kalau enggak, oke, kita akhiri dulu, ya. Kita akhiri dulu teman-teman ya. Halo. Nah, ini nanti untuk yang ekonomi sudah menunggu nanti. Oke ya. Jadi kita akhiri dulu pertemuan kita pada malam hari ini. Sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan diskusi kita, pembahasan kita di pertemuan yang berikutnya, dan jangan lupa untuk terus belajar teman-teman. Tambahkan ilmu dan pengetahuannya teman-teman supaya menjadi lebih luas pemahamannya, pemikirannya lebih luas lagi, ya. Untuk mengakhiri pertemuan kita malam hari, mari kita berdoa bersama-sama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di pertemuan yang berikutnya. Ya, bye-bye.